Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kami yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi yang baik-baik saja dan sehat-sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Mari hari ini kita siapkan hati kita, siapkan roh kita untuk memuji menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita sedang menyaksikan tayangan ini, mari siapkan hati kita, kita persiapkan roh kita untuk memuji menyembah Tuhan. Mari sembah Dia, karena Dia layak untuk ditinggikan. Dan biarlah darah Kristus menyucikan kita semua, melayakkan kita masuk dalam hadirat-Nya. Kami menyembah Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan dalam setiap rumah kami. Dimanapun kami berada Bapa, kami rindu untuk menyembah Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkau jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Dan ku aman di dalam-Mu.
Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Mari katakan, di tengah luasnya samudra, Yesus Tuhan, di dalam badai bergelora, Engkau jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku. Kau sumber kami, sumber damai dalam hidupku. Dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Kau perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Yesus Tuhan, dalam segala perkara Engkau turut bekerja, dalam segala perkara Engkau turut bekerja, dalam segala perkara Engkau turut bekerja.
bekerja Tuhan. Bekerjalah sekarang Tuhan. Oh, Kau turut bekerja. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Ubahkan kami Tuhan, ubahkan kami. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Oh, ubahkan kami Tuhan. Bapa Kau setia, katakan dengan iman, takkan meninggalkan. Yes Tuhan. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari sama-sama sembah Dia.
kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ubahkan hatiku, yes. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, katakan ku mau jadi, ku mau jadi, kami mau jadi Tuhan. Ku mau jadi seperti-Mu. Kami mau diubahkan Tuhan. Kami mau diubahkan Tuhan. Seperti kata pujian ini Tuhan, ubahkanlah setiap kami, semua kami yang menonton tayangan ini, semua kami yang beribadah bersama-sama, bersama keluarga kami bergandengan tangan. Ubahkan kami Tuhan. Lewat ini semua Tuhan, biarlah Engkau menemukan kami menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah. Berikan kami telinga seorang murid. Berkati hamba-Mu Tuhan, biarlah Tuhan dia bisa menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan suara-Mu Tuhan kepada kami umat. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat yang kekasih. Saya percaya Tuhan terus bekerja, mendatangkan hal-hal yang luar biasa dan baik di tengah-tengah kita. Nah, saudara, bulan ini kita mengambil tema tentang family, tentang keluarga. Kita yakin bahwa di masa-masa pandemi ini kita tidak pernah mengalami sebelumnya waktu di mana sebagian besar hidup kita berkumpul bersama, bertemu, bahkan mungkin hampir setiap hari beberapa saat yang lalu dengan keluarga kita. Dan saya yakin, saudara, iblis tidak menyerang pelayanan secara umum, saudara. Ibadah online bisa berjalan dengan baik, pelayanan bisa berjalan dengan baik, tapi sasaran iblis terbesar yaitu adalah bagaimana caranya membuat keluarga itu terpecah, membuat pernikahan itu hancur, membuat sebuah tatanan di dalam kehidupan anak-anak di dalam satu keluarga itu terganggu. Nah, saudara, banyak data yang mengatakan bahwa selama masa pandemi itu ada sebuah data, yaitu angka perceraian yang begitu naik di beberapa negara yang melakukan pembatasan itu terjadi. Nah, betapa di akhir zaman ini betul-betul ada satu kekuatan yang berusaha menghancurkan keluarga. Kenapa, saudara? Iblis begitu fokus untuk mengerjakan itu. Karena kalau keluarga hancur, bayangkan, keluarga adalah inti dari gereja. Kalau keluarga hancur, gereja hancur. Dan kalau keluarga hancur, satu bangsa akan mudah untuk diporak-porandakan. Dan saya percaya kita sedang terus belajar. Saya pun menjadi murid di pengajaran yang kita akan belajar bersama-sama. Nah, saya memberi judul firman Tuhan pagi hari ini, ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya percaya saudara beribadah di banyak waktu ya di hari-hari ini. Nah, firman Tuhan saat ini saya memberi judul tabung hati, saudara. Satu kali, saudara, dibuatlah satu percobaan yaitu
menaruh kutu loncat, saudara, ya, di satu toples. Kutu loncat ini punya keunikan yang luar biasa bahwa dia bisa melompat, saudara, 200 kali dari ukuran kakinya. Nah, apa yang terjadi dalam percobaan itu? Kutu loncat ini ditaruh di satu toples, ya. Dia bisa melompat hanya sebatas tutup toples itu. Setiap kali dia melompat, yang punya kemampuan 200 kali lebih jauh dari ukuran kakinya, setiap kali dia melompat, dia terbentur, kepalanya ditutup toples dan dia turun lagi. Begitu seterusnya. Nah, apa yang terjadi? Satu kali percobaan itu mencatat tutup toples itu dibuka. Dan waktu tutup toples itu dibuka, kutu loncat itu meloncat hanya sebatas tutup itu yang sekarang sudah tidak ada. Kehilangan kemampuan untuk dia bisa melompat lebih tinggi, naik lebih tinggi. Nah, saudara, dalam kehidupan kita ada banyak orang punya potensi yang luar biasa, didesain begitu hebat oleh Tuhan, tetapi memiliki halangan. Saya catat dalam catatan saya, selama penutup toples itu tidak diangkat, maka seperti kutu loncat itu tidak bisa melompat tinggi. Ada sesuatu yang membatasi, ada sesuatu yang membuat kemampuan, kekuatan yang maksimal itu tidak bisa dikerjakan. Nah, mari kita buka di Hakim-Hakim pasal 6, kisah itu tentang Gideon, ya. Hakim-Hakim pasal 6, kita mulai dari ayat yang ke-11. Dikatakan seperti ini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Ebiezer itu. Sedang Gideon anaknya, perhatikan ini, mengirik gandum biasa, saudara, di zaman itu. Tetapi Alkitab itu begitu detail. Dia katakan di Alkitab dikatakan dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Latar belakang kisah ini adalah bangsa Israel diserang oleh orang-orang Midian, dihancurkan oleh orang Midian, sehingga Gideon bersembunyi. Ya, dia adalah orang yang bersembunyi karena bangsanya ada dalam sebuah tekanan yang luar biasa waktu itu. Nah, ayat 12, kemudian datang malaikat Tuhan. Saudara bayangkan, orang yang sedang ketakutan dalam sebuah tekanan yang luar biasa, dan malaikat Tuhan di ayat 12 mengatakan, menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepada Gideon, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Di mata Tuhan, Gideon itu adalah pahlawan yang gagah berani. Tapi mari kita perhatikan apa yang dilihat Gideon di dalam dirinya. Di ayat yang ke-13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku. Kata setiap kali ada kata itu artinya sedang tidak mempercayai, sedang tidak menerima satu keadaan yang dikatakan atau dinyatakan oleh seseorang, ya. Gideon mengatakan, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Gideon mempertanyakan, kalau Tuhan baik, kenapa kesulitan hadir? Kalau Tuhan baik, kenapa keadaanku seperti orang kalah? Mungkin itu menjadi pertanyaan yang relevan hari ini. Di mana Tuhan? Kalau Tuhan baik, kenapa kami mengalami ini semua? Dan kemudian dikatakan, di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang, jadi Gideon ternyata mendengar orang Yahudi, saudara, itu mempunyai kebiasaan. Minggu lalu kita sudah belajar dari Bapak Gembala bagaimana mendidik anak, bagaimana kita membangun sebuah keluarga yang sesuai di kitab Ulangan. Nah, mereka menceritakan, salah satu budaya menceritakan apa saja yang sudah terjadi pekerjaan Tuhan. Saudara bayangkan, Gideon mendengar kisah yang diajarkan turun-temurun bisa lemah. Saya ambil satu garis relevan hari ini. Bayangkan saudara, kalau kita tidak membawa anak-anak kita, tidak membawa pengenalan akan Tuhan kepada anak-anak kita, yang diceritain turun-temurun aja bisa lemah, apalagi yang tidak pernah dibawa atau tidak memiliki keteladanan untuk mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Nah, Gideon, kita kembali kepada kisah Gideon. Gideon melihat dirinya kalah, hancur. Padahal malaikat Tuhan melihat di dalam diri Gideon, dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Nah, dalam kehidupan kita, dalam proses seorang manusia mulai dari lahir, nah apa saudara yang menjadi penutup? Masih ingat tadi eksperimen kutu loncat? Apa yang menjadi toples
Kenapa keluarga itu begitu penting sehingga dalam kehidupan seseorang, keluarga itu bisa menjadi toples penutup sehingga lompatnya nggak bisa tinggi, nggak bisa maksimal, potensinya nggak bisa seperti yang Tuhan mau. Ya, rancangan Tuhan itu damai sejahtera, hari depan penuh harapan, ada potensi yang luar biasa, pahlawan yang gagah perkasa, kata malaikat Tuhan dikatakan. Nah, apa yang menjadi penutup atau toples yang bisa terjadi dalam kehidupan seseorang? Yang pertama, saudara, pengalaman di masa kelahiran atau pertumbuhan. Ya. Ada hal yang tidak bisa diubah di dalam kelahiran kita. Apa itu, saudara? Keluarga. Kita nggak bisa milih. Ya, kita nggak bisa milih. Kalau waktu saya mau lahir, saya bisa pilih cap-cip-cup orang tua, di tempat orang tua mana yang saya bisa pilih. Apa yang tidak bisa berubah, saudara? Yang tidak bisa diubah, suku, urutan lahir. Kita nggak bisa mau minta pesanan, saya mau jadi anak pertama atau saya mau jadi anak bungsu supaya saya dikasihi dan saya nggak perlu memikul tanggung jawab. Tidak bisa diubah. Nah, banyak orang tidak bisa menerima kenyataan sesuatu yang tidak bisa diubah. Dia lahir di sebuah keluarga yang sulit mungkin, di sebuah keluarga yang masa-masa pertumbuhan, masa-masa pembentukannya begitu melukai, dan itu dibiarkan menjadi toples penutup untuk dia nggak bisa melompat tinggi. Lahir di suku-suku tertentu yang punya stigma, yang punya sebutan-sebutan yang membuat dia hancur. Itu menjadi seperti toples. Nah, saudara, keluarga adalah tempat utama. Saya ulang, keluarga adalah tempat utama dan pertama pembentukan seseorang. Di keluargalah seorang pribadi itu dibentuk yang pertama kali. Jadi keluarga adalah tempat utama dan pertama pembentukan. Oleh sebab itu, saudara, dalam pengalaman pelayanan saya melihat ada satu prinsip penting. Keluarga bisa jasmani maupun keluarga rohani di gereja, saudara. Itu dua kekuatan keluarga dalam kehidupan seseorang. Ya, bahwa how you treat your family, you treat other. Bagaimana kita menghadapi atau memperlakukan di dalam keluarga kita, begitu kita juga memperlakukan orang lain. Kenapa ada banyak orang bermasalah dalam lingkungan atau pergaulannya? Biasanya bagaimana kita memperlakukan keluarga kita melakukan orang lain seperti itu. Sama, persoalan banyak di gereja adalah saat seseorang itu diperlakukan atau mengalami hal-hal yang sulit di keluarga, tanpa dia sadari dia bertingkah laku atau dia bersikap menghadapi keluarga rohaninya juga seperti itu. Ya, how you treat your family, you treat others. Ya, perhatikan itu. Nah, Gideon mengatakan seperti ini, kaumku tuh paling kecil, paling bungsu. Ya, boleh dikata, aku nih bukan orang hebat, kaumku, sukuku paling kecil, paling gak dianggap. Dia menentang badai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Bagaimana pembentukan di dalam keluarga itu mempengaruhi seseorang. Nah, ada beberapa hal penting yang saya ingin sharing, saudara, pagi hari ini tentang beberapa hal, yaitu hubungan ayah dan anak laki-laki. Ya, nanti yang kedua hubungan ibu dengan anak perempuan. Ada banyak, tapi saya mau fokus kita sama-sama mendalami, belajar untuk itu. Nah, saudara, betapa pentingnya seorang ayah bagi seorang anak laki-lakinya. Saya tidak katakan seorang ayah nggak penting buat anak perempuan, tapi saya ingin kita belajar, kita sharing pada pagi hari ini tentang ada beberapa hal yang indah untuk kita pelajari. Betapa pentingnya atau bagaimana hubungan antara ayah dan seorang anak laki-laki. Saudara, poin pertama, keterlibatan yang minim seorang ayah pada seorang anak laki-lakinya biasanya mengakibatkan seorang anak laki-laki itu tumbuh tanpa arah, saudara. Gak punya pendirian. Apalagi anak laki-laki yang papahnya ada, mungkin bagaimana parahnya kalau papahnya justru malah gak ada, saudara. Tidak ada figur ayah. Ya. Yang kedua, memiliki banyak keraguan. Tidak memiliki kepastian, gak berani ngambil keputusan kalau dia pria. Bersikap pasif, cenderung menuntut untuk orang lain itu lebih banyak memahami, menyediakan apa yang dia perlukan. Ya, jadi orang yang bergantung seperti itu. Apalagi tidak pernah puas.
Seperti ada kekosongan dalam dirinya yang butuh selalu faktor luar yang mengisinya. Kenapa? Karena ayah itu penting, saudara. Pengembara itu bukan menjadi orang yang gelandangan, bukan. Tidak pernah settle down, tidak pernah bisa committed atau tidak pernah bisa tetap di satu tempat atau di satu tanggung jawab, ya. Gampang bosan seperti itu, ya. Apatis, gak ada kekuatan, gak ada semangat, gak ada gairah dalam dirinya. Ada kemarahan, ciri yang lain, yang kalau seorang anak laki-laki itu gak dekat dengan ayahnya. Ada kemarahan, karena ada pemberontakan dan sikap apatis. Ada konflik internal yang tidak pernah selesai. Pria-pria yang masuk dalam pernikahan kalau mereka gak menyelesaikan ini, seperti ada sesuatu di dalam dirinya, ada batinnya yang gak pernah selesai. Saudara yang saya kasih, kalau engkau seorang istri, kalau engkau seorang anak, engkau memiliki figur pria atau engkau memiliki figur suami yang mengalami ini, biar Tuhan menyembuhkan dan menolong engkau, memberi hikmat. Sementara saya berkhotbah dalam ibadah saat ini, siapapun engkau, dimanapun engkau berada, mungkin waktu hal-hal tadi saya katakan, oh ini seperti yang saya alami, artinya Tuhan sedang berbicara untuk hidupmu. Izinkan Tuhan menyembuhkan dan izinkan engkau menjadi jalan keluar untuk membantu itu terjadi. Oleh sebab itu Amsal 4 ayat 1-4 yang saudara baca, dikatakan salah satu bagian situ adalah diajari ayahku. Ayah, bapak itu punya peranan, yaitu mengajari tentang nilai-nilai kehidupan, tentang sasaran, purpose of life. Ayah yang indah tanpa terlibat, itu seperti ikan hias di akuarium, saudara. Ayah yang luar biasa bagus tapi gak hadir, gak terlibat, itu seperti seekor ikan yang indah di akuarium, hanya dikagumi tapi tidak ada interaksi, tidak ada kedekatan. Nah sekarang saudara, hubungan antara ibu dengan anak perempuan itu penting sekali. Ada beberapa hal yang kita bisa sama-sama pelajari. Sudah dikasihi ibu itu adalah dasar penghargaan diri, ya. Jadi anak perempuan yang dikasih ibunya, diterima tanpa syarat, itu memiliki penghargaan diri yang bagus, saudara, yang sehat. Dan itu menjadi modal peran pengasuhan dan pemberi kasih. Saya mau katakan, orang tua yang saya kasihi, kalau kita punya anak laki, maka kita sedang membesarkan calon suami seseorang nantinya. Kalau kita punya anak perempuan, maka kita sedang membesarkan calon istri seseorang. Bayangkan itu, betapa pentingnya peranan kita. Seorang anak perempuan yang kurang dikasihi, punya mamah-mamah yang tidak sehat di dalam membesarkan atau mengasuh, maka biasanya mereka gamang, ragu-ragu, gak bisa pandai untuk berelasi. Kalau dia ketemu orang dalam pergaulan itu seorang wanita, maka dia selalu menganggap wanita itu saingan, karena dia butuh penghargaan itu dari mamanya, sebenarnya dari ibunya. Dan kalau dia bertemu dengan pria, biasanya ciri orang seperti ini adalah kebutuhannya itu diperhatikan terlalu besar. Dalam kasus-kasus pelayanan, saudara, seringkali ada wanita-wanita yang lebih mengejar, lebih agresif dengan prianya, karena dia butuh sosok penghargaan itu, yang memberi penghargaan itu hadir dalam hidupnya. Kenapa? Karena sosok ibu yang harusnya memberi kasih, memberi penghargaan kepada seorang anak perempuan itu tidak terjadi. Ibu yang tidak menerima kodrat wanita, ia bersikap kritis terhadap anaknya atau mantu perempuan, saudara. Biasanya ibu-ibu atau mamah-mamah mertua yang gagal menjadi perannya menjadi seorang wanita, menjadi seorang ibu yang mengayomi, memberi kasih, ya, memberi modal bagaimana nantinya mengelola anak dan keluarga, saudara, membesarkan anak, dengan mengelola keluarga. Biasanya dia akan bersikap kritis. Kenapa ada orang yang cenderung menyakiti, entah itu mamah mertua atau seorang ibu nantinya kepada anak perempuannya? Karena dia bermasalah dengan hal itu. Nah, Titus 2 ayat 3-4 dikatakan begini, bahwa perempuan-perempuan yang tua itu cakap mengajarkan hal baik dalam hal ibadah, dikatakan di situ. Sehingga saudara, ayat selanjutnya dikatakan perempuan muda
itu belajar untuk mengasihi suami dan anak-anaknya. Bahkan dikatakan di ayat tersebut adalah rajin mengelola rumah tangganya. Sehingga firman Tuhan katakan begini saudara, di Titus 2 dikatakan sehingga firman Tuhan tidak dihujat. Saudara, pengelolaan atau peranan wanita itu begitu pentingnya sampai saudara dikatakan kalau itu tidak terjadi dalam perempuan-perempuan yang muda, tidak punya patron yang baik pada perempuan tua atau mamahnya saudara, maka firman Tuhan bisa dihujat karena itu. Nah, pagi hari ini atau saat ini jika engkau seorang suami atau anak, engkau sedang menghadapi sosok atau figur seorang mamah dimanapun kau berada, bermasalah, atau engkau seorang anak wanita yang pernah tumbuh seperti itu, izinkan Tuhan menjamah dan menyembuhkan hidupmu. Amin saudara, Dia sanggup. Nah, yang kedua saudara, apa tutup toplesnya itu? Pengabaian atau jarak dengan orang tua. Pengabaian atau jarak dengan orang tua. Dengan cepat saudara, salah satu contoh adalah Daud, 1 Samuel 16 ayat 10 sampai 11. Daud itu diingat terakhir di saat ada tamu penting datang ke rumahnya. Saudara bisa bayangkan kalau ada acara penting, biasanya orang kan mengumpulkan semua anak-anaknya untuk hadir. Tetapi Daud dilupakan, tamu yang penting itu yang justru menanyakan, cuman ini anakmu? Oh iya lupa. Ya. Sehingga waktu di Mazmur 27 ayat 10 dikatakan, Daud mengatakan begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Kata meninggalkan itu dalam bahasa Ibrani adalah artinya abandon, neglect, diabaikan. Fisiknya ada tetapi tidak hadir. Para orang tua yang saya kasih, apakah engkau ada dan hadir? Anak-anak kita hari-hari ini mengalami banyak tantangan saudara, penolakan di lingkungan. Ada banyak anak-anak kita yang mungkin bertemu dengan guru-guru yang tidak accept dia atau tidak mengasihi dia dibandingkan teman-temannya yang lain. Bayangkan jika itu tidak dipenuhi di dalam keluarganya. Ya. Nah, saudara, kita perlu belajar juga satu pokok, yaitu tentang bahasa cinta, saudara. Kalau dalam gambar di slide itu ada gambar hati, ternyata bahasa cinta orang tuh ada 5. Bahasa cinta itu penting kenapa saudara? Contoh begini, ada seorang keturunan Tionghoa berbahasa Mandarin mengatakan, "Wo ai ni, aku cinta padamu," kepada orang Inggris yang nggak bisa bahasa Mandarin. Sekalipun dia betul-betul mengatakan itu dengan cinta, tapi nggak sesuai bahasanya, maka orang Inggris nggak bisa memahami itu. Nah, bahasa cinta itu adalah seperti ini maknanya saudara. Saya tahu kamu mengasihi saya ketika. Jadi setiap orang tuh punya bahasa kasih yang berbeda. Ada yang bahasa kasihnya adalah kata-kata. Ya, sudah lihat di slide itu, ya. Saya tahu kamu mengasihi saya waktu kamu mengatakan sesuatu. Dia merasa dikasihnya kalau lewat kata-kata. Ada yang lewat sentuhan, lewat pelukan. Lewat apa lagi saudara? Lewat waktu. Lewat apa lagi? Mengerjakan hal-hal yang khusus saudara. Bahasa kasih apa lagi? Lewat hadiah. Bukan sesuatu yang mungkin yang wah mesti besar. Hadiah yang kecil-kecil saudara ya. Kecil tapi bling-bling. Ya. Intermezzo. Ada orang yang begitu diberi pemberian mungkin sesuatu yang sederhana, tapi itu bahasa kasihnya dia. Nah, kita perlu belajar untuk hal itu sehingga kita bisa mencapai sasaran yang tepat dalam kehidupan seseorang, entah itu pasangan atau anak-anak kita. Saudara, kenapa tabung hati itu penting? Waktu tabung hati seseorang itu kosong, maka dia tidak bisa untuk mengisi hati atau tabung hati orang lain. Kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Saya ulang, kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Sama. Kalau kita diminta di dalam kehidupan keluarga, pernikahan atau anak-anak untuk mengisi tabung hati mereka, sementara tabung hati kita kosong, itu gak mungkin. Izinkan Tuhan seperti Daud, dipenuhi tabung hatinya, full ukurannya tabung hatinya oleh Tuhan. Yang ketiga yang menjadi toples itu adalah figur otoritas. 1 Samuel 8:25, Saul
dikatakan bermaksud untuk menjatuhkan Daud. Saudara, Saul ada figur otoritas. Ada orang yang hidupnya tidak bisa maksimal, tidak bisa melompat tinggi, penuh dengan luka. Pada waktu dia mengalami toples yang ketiga ini, ada figur-figur atau ada otoritas-otoritas yang pernah menghancurkan kehidupannya. Entah itu orang tua, entah itu kerabat yang dianggap dihormati, entah itu figur otoritas dalam keluarga rohani, pendeta, hamba Tuhan, atau pembimbing rohani begitu melukai sehingga dia tidak bisa keluar dari hal itu. Nah, saudara, pagi hari ini kalau engkau ngalami itu, izinkan Tuhan untuk menjamah engkau. Sepertinya sakit waktu mendengar, tapi Tuhan sedang menyembuhkan. Nah, apa obat? Saya katakan itu ya, obat supaya kita full tank, tabung hati kita penuh. Apakah kita perlu menuntut atau kita perlu minta sekeliling kita untuk mengisi? Enggak akan mungkin, saudara. Kenapa banyak orang kemudian jatuh bangun? Kenapa banyak orang kemudian terus hancur? Karena dia mencoba mengisi tabung hatinya. Karena persoalan-persoalan dalam masa pertumbuhan dalam keluarga tadi kita sudah bicarakan. Dengan hal-hal di luar. Yang pertama apa, saudara? Obatnya kasih karunia. Katakan sama-sama, kasih karunia, favor. Kasih karunia menunjukkan pertukaran karena kuasa salib karya supranatural. Saudara, salib itu pusat kehidupan kita. Salib menggambarkan Yesus mati sebelum kita baik, saudara. Yesus mati selagi kita masih berdosa. Penerimaan. Pada Hakim-Hakim 6 ayat 17 dikatakan oleh Gideon, maka jawabnya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendiri yang berfirman kepadaku. Kasih karunia itu mengandung kasih tanpa syarat. Tetap berani untuk mengkonfrontasi, tapi memiliki kasih tanpa syarat. Waktu Gideon menerima favor, kasih karunia, ada perubahan dalam hidup Gideon. Saudara, siapapun orang yang berjumpa dengan kasih karunia, kuasa salib itu akan ada perubahan dalam hidupnya. Dimanapun kau ada, sementara kau bersama-sama di dalam program ini, dalam ibadah ini, izinkan Tuhan menjamah. Apalagi obat, saudara, supaya tangki hati kita penuh. Apa kira-kira sudah pikirkan? Yang kedua, pengampunan. Pengampunan maknanya adalah melepas, merelakan tuntutan untuk seseorang itu bertanggung jawab, klaim dan wajib melakukan sesuatu atas kita karena kesalahan seseorang. Satu kali, saudara, Tuhan menjamah kehidupan saya dari seorang yang begitu banyak mengalami problem dalam pertumbuhan, dalam hidup, dibesarkan di tengah-tengah keluarga dan pertumbuhan pribadinya. Waktu saya bergumul untuk bagaimana caranya, tetap dia mengerjakan hal yang sama yang melukai. Dan ada satu kalimat Tuhan yang menyentak hati saya waktu Tuhan mengatakan seperti ini, Sari, pernahkah kau mengerjakan sesuatu yang sama, kesalahan, dosa yang sama dan berulang? Saya tertemplak, saudara. Bukankah saya mengerjakan itu berulang kali? Dan Tuhan katakan, pengampunan itu seperti itu. Saya tidak katakan bahwa orang yang mengerjakan hal yang salah bisa dibenarkan, tidak. Tetapi dari pihak kita, kalau engkau mau tabung hatimu penuh, tabung hatimu sehat, sehingga toples itu diangkat dari hidupmu, pengampunan itu penting. Kenapa pengampunan penting, saudara? Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Bahwa kenapa kita perlu berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit. Perhatikan, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Hati yang pahit, hati yang luka dan gak bisa mengampuni itu bisa mencemarkan banyak orang. Melukai istri, melukai suami, melukai anak, melukai keluarga rohani. Kalau itu ada di pelayan atau di gereja. Itu membawa orang untuk tidak fokus pada diri sendiri waktu kita mengampuni. Yang ketiga, saudara, obat supaya full tank itu, saudara, ya, adalah trust, percaya. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Daud diserang oleh orang yang dibela, rakyat yang dikasihi. Kenapa, saudara? Seluruh rakyat itu telah pedih hati
Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan waktu itu ditawan, dihancurkan. Perhatikan apa yang Daud katakan, saudara. Yang Daud perbuat. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia tidak fokus kepada lukanya, penolakan rakyat, tapi dia betul-betul menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, your commitment must be stronger than your emotion. Komitmen saya harus lebih kuat daripada perasaan saya. Mari katakan dengan kesadaran. Komitmen kita, saudara, harus lebih kuat dari emosi perasaan kita. Dalam setiap kehidupan keluarga pasti ada pasang surut naik turun. Biar komitmen kita jauh lebih kuat dari perasaan. Dalam masa-masa sulit seperti ini, penuh mungkin kebosanan, tanpa sengaja atau dengan sengaja saling melukai, komitmen kita dalam keluarga harus lebih kencang, harus lebih kuat daripada kehidupan perasaan kita. Saudara, Viktor Frankl, ya, di slide itu ada satu foto. Viktor Frankl adalah orang yang mengalami penyiksaan, melihat orang dikasihi dibunuh di zaman Nazi. Tapi dia berhasil bangkit. Seperti kutu loncat itu tidak mau dibatasi oleh toples itu, dan dia bisa melompat tinggi. Dia dikenal sebagai orang yang berhasil, memiliki profesi yang luar biasa. Viktor Frankl benar-benar melepaskan pengampunan dan dia disembuhkan. Sebagai ayat penutup, saudara, Hakim-Hakim 8 ayat 4. Hakim-Hakim 8 ayat 4, mari kita baca sama-sama, 2, 3. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia. Meskipun, mari baca sama-sama, kata meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Apa hasilnya, saudara? Gideon berhasil memiliki pasukan 300 orang yang luar biasa. Dan ayat itu mengatakan meskipun lelah, mereka masih mengejar juga. Orang-orang yang berhasil sembuh dari toples yang membatasi lompatan tinggi hidupnya, pembentukan dalam keluarga, luka-luka di masa lalu, kau berhasil keluar dari situ. Salah satu tandanya seperti yang Gideon alami, meskipun lelah, meskipun berat, meskipun sulit, mereka tetap bisa mengejar, memenangkan peperangan itu. Saya berdoa, saudara, saat ini dimanapun kau ada, apapun yang terjadi dalam hidupmu, percaya Tuhan sanggup mengangkat engkau lebih tinggi. Lepaskan, buka semua toples-toples yang masih membatasimu, seperti seekor kutu loncat yang harusnya bisa 200 kali lebih tinggi, lebih jauh. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberkati saudara. Saudara, di akhir firman Tuhan ini, mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang pernah sakit, Engkau yang pernah dikhianati, Engkau yang pernah dilukai, Engkau tumbuh menjadi seorang anak yang normal manusia di tengah keluarga. Engkau yang akan menyembuhkan setiap kami. Engkau yang akan mengangkat setiap toples-toples yang menutupi tutup toples itu, Tuhan, yang menutupi kehidupan kami, sehingga kami tidak bisa maksimal, sehingga kami tidak bisa mengejar apa yang hal-hal besar. Kalau ada suami atau istri, pasangan-pasangan yang sulit untuk trust, sulit percaya, sulit melepaskan masa lalu, itu menjadi penutup toples, nggak bisa lompat. Sembuhkan saat ini Tuhan. Kalau ada anak-anak yang hidup di tengah keluarga yang sulit, angkat setiap tutup toples itu, sehingga bisa ada lompatan yang tinggi, ada kemaksimalan yang besar yang akan bekerja di tengah-tengah kami, di setiap keluarga. Berkati kami Tuhan, sehingga setiap keluarga menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang. Terima kasih untuk pagi hari ini. Mari angkat kedua belah tangan saudara, kita terima berkat Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penyertaan Allah Bapa dan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus terjadi mulai dari hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Diberkatilah setiap kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.